Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat teduh yang berbahagia, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini lagi-lagi Allah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama di bulan Ramadan ini. Berbagai nikmat yang tidak dirasakan di bulan-bulan yang lain. Kalau melihat perintah saum itu sendiri, sebetulnya ada hal yang perlu dicermati, yaitu ditujukan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Namun demikian, sahabat teduh, pada kesempatan saat ini ada hal yang menarik yang perlu sekiranya menjadi bahan renungan bagi kita, yaitu pelaksanaan ibadah saum atau yang sering diistilahkan di kita itu dengan istilah puasa. Itu sebetulnya mengambil dari sisi bahasa daerah, ya, secara bahasa. Puasa, kalau dari beberapa literatur yang pernah saya baca itu mengambil dari kata upawasa atau dalam bahasa Jawa itu upawaso, kemudian disingkat jadi poso atau pasa kalau bahasa Sunda. Kalau secara harfiah upawasa itu artinya upo itu remeh bahasa Sunda, remeh. Puasa artinya jauh. Jadi kurang lebih menjauhkan diri dari remeh. Itu mungkin perlu dicermati, gitu ya. Maknanya dalam sekali. Jadi kalau dirunut lagi dari sumber-sumbernya itu, ya memang hawa nafsu manusia itu banyak sekali bersumber dari perut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengambil istilah menjaga hawa nafsu itu disilahkan dengan upawasa atau puasa itu. Nah, sahabat teduh sekalian, uniknya semakin waktu makin berjalan, makna itu serasa seperti kabur. Banyak dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik secara sosial atau materi, sehingga betul-betul upawasa itu menjadi mungkin ada semacam plesetan atau anekdot, ia menjauhkan diri dari remeh tapi mendekatkan diri kepada sepiring nasi, mungkin itu leluconnya seperti itu. Tapi memang betul, artinya hawa nafsu pada sepiring nasi atau pada makanan dan minuman itu memang betul dijaga. Tapi hawa nafsu untuk hal-hal yang lebih besar, yang lebih kompleks, itu justru banyak di antara kita yang lupa. Sehingga seperti banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa banyak di antara kaum muslimin itu yang menjalankan ibadah puasa atau ibadah saum itu tuh hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ada hal menarik ketika ada sebuah hadis, saya bacakan saja terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa.
Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor atau keji dan berteriak-teriak. Apabila ada orang yang mencaci maki atau mengajak bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ada satu ungkapan yang perlu dicermati, yaitu apabila ada yang mengajak berbuat membatalkan pahala puasa atau bahkan membatalkan puasa itu sendiri, yaitu katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kalau lihat dari secara teksnya itu, kalau dari bahasa Arab ya mungkin bukan berarti saya pandai berbahasa Arab ya, kebetulan ya dari beberapa sumber istilah itu shaimun, ana shaimun. Nah, hal menariknya apa di sini? Kalau dari bahasa Arab itu shaimun itu isim fa'il. Isim fa'il itu kayak istilahnya predikat yang dimiliki. Jadi kalau misalkan saya sedang berpuasa, itu bisa saja mengatakan asumtu, saya sedang berpuasa. Tapi yang diambil adalah istilah ana shaimun. Jadi saya orang yang berpuasa sebenarnya, bukan saya orang yang sedang berpuasa. Jadi maknanya lebih dalam, maknanya lebih tinggi. Coba kalau kita ambil analogi pelajar dengan saya sedang belajar, itu maknanya pasti lebih dalam pelajar. Kalau saya sedang belajar, saya sedang berpuasa, itu berarti ada batasan waktu. Jadi kurang lebih kalau diplesetkan begini, ada yang ngajak berkelahi misalkan, yuk belut, kayak lah saya berpuasa ini mah kayak mencebuka yuk. Nah itu kan jadi semacam penundaan, menahan hawa nafsunya, penundaan. Nah, kalau istilah shaimun itu jauh lebih tinggi maknanya. Jadi betul-betul menjadikan predikat bagi diri orang yang berpuasa itu orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya dan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi predikat yang dijabat, predikat yang diemban oleh seseorang sebagai orang yang menahan hawa nafsu itu sebetulnya mana dari shaimunnya. Beda kalau orang yang memang sedang belajar, orang yang sedang berpuasa, artinya ketika waktu sudah selesai, maka ya selesailah dia menahan hawa nafsu. Baik, sahabat terus sekalian, semoga firman Allah di Al-Baqarah 183, di mana tujuan akhir daripada saum ini adalah menciptakan pribadi yang bertakwa, itu insya Allah tercapai. Karena apa? Karena kita maknai puasa ini betul-betul sebagai momen untuk menahan hawa nafsu kapanpun, dimanapun, dan jadikanlah kita menjadi orang yang punya predikat shaimun, bukan orang yang sedang berpuasa, tapi orang yang betul-betul berpuasa, orang yang betul-betul menahan hawa nafsunya kapanpun dan dimanapun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang salah dan mata datang dari diri saya yang bila itu sabil haq. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.